Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nafas dan kesempatan hidup sampai hari ini, sehingga kita masih bisa melakukan hal positif untuk bekal di akhirat nanti. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Fakta Unik di Sekitar Kita. Di zaman era digital saat ini, teknologi berkembang sangat pesat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari manusia dipermudah karena adanya teknologi, mulai dari transportasi, komunikasi, hingga jaringan internet yang dapat mempermudah segala hal dalam kehidupan manusia. Namun pernahkah teman-teman melihat di media sosial mantan Presiden Republik Indonesia Soeharto berbicara, padahal beliau sudah wafat? Atau teman-teman pernah melihat seorang tokoh agama tertentu berbicara, padahal yang bersangkutan tidak berbicara? Itulah teknologi AI yang hadir di era disrupsi digital saat ini. Banyak orang yang terperdaya dan meyakini bahwa apa yang dilihatnya sebagai sebuah kebenaran. Lantas, apa hubungannya antara AI dengan larangan Allah berabad-abad tahun yang lalu untuk jangan menggambar atau melukis wajah Nabi Muhammad SAW? Rupanya hikmah di balik larangan ini baru bisa terjawab sekarang. Sebagai umat Islam, disinilah mata kita semakin terbuka, karena huru-hara fitnah Dajjal saat ini sudah semakin dekat. Teman-teman, telah menjadi kesepakatan para ulama Islam selama berabad-abad tahun yang lalu, bahwa salah satu hikmah larangan melukis atau menggambar wajah Nabi Muhammad adalah untuk mencegah pengultusan yang berlebihan terhadap sosok Nabi, hingga menjurus ke arah penyembahan. Di era digital yang spektakuler ini, AI telah berkembang hingga mampu menghidupkan kembali figur-figur sejarah dalam bentuk video yang tampak realistis. Jika ada lukisan Nabi Muhammad yang tersimpan, bisa teman-teman bayangkan bagaimana teknologi ini dapat digunakan untuk membuat dan menimbulkan fitnah, seolah-olah Nabi Muhammad berbicara atau bahkan memberikan pesan baru yang mungkin menyimpang dari ajaran Islam. Ini tentu berbahaya karena dapat menyesatkan umat dengan informasi yang dipalsukan. Lantas, bagaimana umat Islam bisa mengenal nabinya tanpa adanya gambar? Tanpa visualisasi wajah Nabi Muhammad, umat Islam diajarkan untuk mengenal dan meneladani beliau melalui riwayat hadis dan sirah. Itu sebabnya menggambar wajah Nabi Muhammad sangat dilarang, bukan hanya sekedar aturan tanpa alasan, tetapi memiliki hikmah yang semakin terasa di era digital sekarang yang mampu merekayasa gambar dan suara. Tidak adanya citra visual Nabi Muhammad justru menjadi perlindungan bagi kesucian ajaran Islam. Tanpa gambar, tidak ada peluang bagi siapapun untuk memanfaatkan teknologi ini demi menyajikan citra palsu Nabi Muhammad yang bisa membingungkan atau bahkan menyesatkan umat. Kata Nabi Muhammad, kita yang hidup di zaman setelah kepergian Nabi adalah orang yang beruntung. Beruntung dan beruntung bahwa kita tidak pernah berjumpa dan melihat beliau, tetapi kita tetap beriman kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Ingatkah teman-teman, pada tahun 2007, kartunis asal Swedia berusaha membuat karikatur Nabi Muhammad. Namun, sekeras apapun usaha mereka untuk membuat karikaturnya dengan tujuan jahat, tidaklah berarti apa-apa. Justru sebaliknya, mereka yang berusaha membuat gambar Nabi Muhammad secara tidak langsung menampakkan kedunguan mereka sendiri. Larangan Allah untuk tidak menggambar wajah Nabi Muhammad SAW didasarkan pada beberapa alasan penting dalam ajaran Islam. Tidak ada yang mampu menggambarkan wajah Nabi Muhammad dengan persis secara sempurna, sehingga tidak akan pernah mewakili sosok asli beliau. Menggambar wajah Nabi justru berpotensi menciptakan pembohongan atas namanya. Dengan demikian, larangan menggambar wajah Nabi bukan semata karena merasa menghina, melainkan karena berbagai alasan teologis dan praktis untuk menjaga kemurnian ajaran Islam dan menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11-12, apabila dikatakan pada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Maha benar Allah yang maha mengetahui rahasia langit dan bumi, yang tetap menjaga akidah umat Islam dari kerusakan oleh tangan manusia.